sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad dipanggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh. Bareng-bareng sama ujit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Habib-Habib Ba'lawi yang dimana mereka itu kalau berceramah isinya hanya halu, isinya hanya meninggikan leluhurnya. Jadi kalau kita hadir di majelisnya Habib-Habib Ba'lawi, kita ini malah tidak akan mendapat ilmu sama sekali teman-teman, melainkan kita ini malah mendapat guyonan, ya lucu-lucuan gitu teman-teman. Jadi nggak ada ilmu yang bisa kita ambil. Jadi mereka itu mengklaim merasa dirinya ataupun golongannya itu sudah pasti masuk surga. Padahal teman-teman ya, masalah terkait surga dan neraka itu adalah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada siapa yang tahu teman-teman. Nah ini Habib-Habib Ba'lawi ini mereka itu merasa dirinya itu masuk surga. Nah maka dari itu teman-teman, kalau kita menghadiri yaitu majelisnya Habib-Habib Ba'lawi, kita tidak akan mendapat ilmu sama sekali, melainkan kita malah semakin bodoh. Karena di majelisnya itu isinya hanya dongeng-dongeng khurafat, meninggikan leluhurnya. Katanya leluhurnya ini memiliki karomah, memiliki keramat, dan lain-lain. Saya akan terus menyuarakan yaitu kebenaran, membongkar kebatilan, membongkar khurafat-khurafat yang mereka dengung-dengungkan di tengah-tengah kaum muslimin. Misal seperti khurafat yang paling parah dari kalangan mereka itu adalah Al-Faqih Al-Muqaddam, yang katanya itu Mi'raj, naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari teman-teman. Bayangkan, itu sehari. Kalau 60 tahun bagaimana teman-teman? Nah maka dari itu, kita jangan mudah percaya dengan kisah-kisah khurafat dari Habib-Habib Ba'lawi. Rasulullah itu hanya sekali. Ini yang katanya memiliki karomah kok bisa mengalahkan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas-jelas ini adalah pembodohan, doktrin yang menyesatkan. Jadi rugi kalian kalau ngaji di tempatnya Habib-Habib Ba'lawi. Bukan mendapat ilmu, malah kita semakin bodoh, semakin diperbudak oleh mereka. Nah oke teman-teman, ini ada video dari Bang Haji Roma Irama, yang dimana Bang Haji Roma Irama ini memiliki pengalaman pribadi mengenai Habib-Habib Ba'lawi yang selama ini mereka itu membohongi umat. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ini sosok Habib ini bercerita seperti ini. Kalau ada Habib yang berzina, yang mabuk-mabukan, yang berjudi, mencuri, jangan kata apa-apa. Nah ini Habib orang Betawi memang. Kalau bahasa Jawa jangan kata apa-apa. Ojo muni apa-apa ngono. Ojo ngomong apa. Menengai. Kenapa? Mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka itu ahli surga. Rasulullah SAW pemegang kunci surga. Tentunya setelah beliau masuk, pasti yang diutamakan adalah keluarganya, keturunannya. Maka ketika ada Habib yang melakukan kemaksiatan tadi, jangan kata apa-apa. Menengai. Ojo ngomong apa-apa. Ojo ngomong apa-apa. Ngoten. Ini saya saat itu merasa tersentak. Ketika saya giliran naik, saya katakan, Beb, alafu Beb, anak koreksi ente. Itu antum bilang tadi bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga walaupun maksiat seperti apapun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Beb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikanmu bersuku-suku. Seperti contohnya Indonesia. Bangsa Indonesia sukunya ada kurang lebih 700 apa piro? Pinter. Ini 50 tahun yang lalu. Hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh. Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Iya. Ada Habib ngomong begini, Habib. Saya bilang, qala ta'ala, qala Rasulullah bla bla bla. Mohon petunjuk, Habib, saya bilang. Apa yang Anda sampaikan itu benar.
Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, ini ya. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib sebut tadi. 50 tahun saya tahan itu. Sampai akhirnya muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Nah teman-teman, jadi Bang Haji Roma Irama ini memendam selama 50 tahun. Padahal di situ banyak kabib-kabib Alawi ini kalau berceramah isinya hanya khurafat. Dan mereka merusak yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka itu sering meninggikan leluhurnya, yaitu dengan mengisahkan dongeng-dongeng khurafat. Ini sangat berbahaya teman-teman. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar-kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sian tuh orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Nah seperti itu teman-teman. Ya, ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Ini jelas-jelas adalah khurafat teman-teman, pendusta. Jadi mereka itu tujuannya apa? Tujuannya ingin dimuliakan. Jelas-jelas ini adalah khurafat dan menyesatkan teman. Nah maka dari itu Bang Haji Roma Irama ini memendam selama 50 tahun. Namun ketika selama 50 tahun memendam, kabib-kabib Alawi ini yang sering ini malah bermunculan. Dongeng-dongeng khurafatnya aneh-aneh. Jelas-jelas ini adalah menyesatkan. Tapi yang anehnya kenapa MUI tidak bertindak? Ya kurang-kurangnya tangkap lah ya penyesat umat. Ini malah membiarkan. Jadi Bang Haji Roma Irama ini sesuai dengan pengalaman beliau. Beliau ini dulunya adalah mukibin juga teman-teman. Tapi setelah itu kok banyak ceramah Habib-Habib Ba'lawi ini yang ngawur. Katanya seperti goyonan, pelawak. Jadi nggak berlandaskan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.